saya selalu bertanya, Papa di mana? Kenapa nggak anterin sekolah lagi? Kenapa tidak mengajak mereka untuk bermain bersama lagi? Sandra Dewi benar-benar menyerah. Istri dari terpidana kasus korupsi tata niaga komoditas timah tahun 2015-2022 Harvey Muiz yang sudah resmi ditahan sejak Juli 2025 lalu di Lapas Cibinong, Bogor, Jawa Barat menyusul vonis 20 tahun penjara sudah berstatus ingkrah atau berkekuatan hukum ini, seolah tak bisa lagi berharap seluruh aset mewahnya akan kembali ke pelukannya. Alih-alih asetnya kembali, Sandra malah terancam akan kehilangan aset lainnya yang akan disita. Setelah sejumlah aliran dana dari Harvey diduga mengalir ke sejumlah rekening orang dekatnya, seperti adik kandungnya Raymond Gunawan hingga asisten pribadinya. Ancaman penyitaan itu muncul setelah pihak Kejaksaan Agung dalam waktu dekat akan segera melelang aset Sandra dan Harvey melalui lembaga resmi negara. Proses penyidikan dan sampai penuntutan itu kan ada beberapa aset milik Harvey Muiz yang bisa termasuk sebagian aset milik istrinya Sandra Dewi untuk dilakukan pelelangan. Dari situ nanti mudah-mudahan secepatnya lah. Ini punya pendapatan sendiri, mas-mas juga saya dapatkan dari brand yang saya iklankan selama ini. Yang mencengangkan jika hasil lelang aset yang terjual tak cukup untuk menutupi kerugian negara yang dibebankan pada Harvey senilai 420 miliar rupiah. Pihak Kejagung berencana akan menyita aset lainnya yang masih dimiliki Sandra dan Harvey. Lantas mungkinkah aset yang akan disita untuk menutupi kekurangan ganti rugi, termasuk rumah milik Harvey dan Sandra yang ada di Melbourne, Australia? Apabila dari hasil lelang tidak mencukupi, nantinya akan dilakukan penagihan kepada saudara Harvey Muiz. Tentunya apabila ditemukan maka akan melakukan penyitaan. Apakah adil disalahkan kepada kerjasama yang hanya 1,5 tahun antara swasta dan juga PT Timah? Jika benar rumah mewah Sandra di Australia akan ikut disita, maka rumah mewah dengan halaman luas, arena bermain anak yang nyaman, serta kemegahan interiornya akan segera menjadi nostalgia bagi Sandra dan anak-anaknya. Padahal saat masih baby moon anak kedua, ketika gabut Sandra kerap iseng terbang ke Melbourne untuk sekedar membeli lipstik yang tak dijual di Indonesia. Kita baby moon yang anak kedua itu di Melbourne itu beli bedak terus kayak beli kayak masa sih aku kita udah jauh-jauh ke sini masih mikir beli kayak nanti pulang Indo beli tuh wajib Ya, sejauh ini pihak Kejaksaan sudah menyita beberapa aset milik Sandra Dewi dan Harvey yang terendus sebagai hasil dari tindak korupsi tata niaga timah. Aset itu diantaranya 88 tas mewah, perhiasan, logam mulia, hingga deposito senilai 33 miliar rupiah. 2 unit kondominium di perumahan Gading Serpong, rumah Paku Buwono di Kebayoran Baru, dan rumah di Permata Regensi Jakarta Barat, hingga sejumlah mobil mewah yang telah lebih dulu disita Kejaksaan Agung. Beberapa kendaraan roda 4 mewah yang disita, ada beberapa tas mewah, dan juga beberapa perhiasan kalau tidak salah. Sejumlah perhiasan, jumlahnya sangat banyak, ada 100 lebih. Dan ada di rumah di Permata Regensi Jakarta Barat, dan sejumlah uang di tabungan yang diblokir, itu yang diajukan keberatan. Sandra bukan saja akan terus dibayangi penyitaan aset dari sisa harta yang dimilikinya, tapi nyaris 2 tahun sejak sang suami tersangkut kasus korupsi awal 2024 lalu, ia harus melalui hari-hari tanpa kehadiran sang suami di rumah. Selama itu pula tak terbayangkan bagaimana setiap hari wanita kelahiran Pangkal Pinang 8 Agustus 1983 ini harus mencari alasan untuk kedua putranya yang mulai tumbuh besar. Jika dulu Sandra membohongi kedua putranya dengan alasan suami tengah wajib militer, kini alasan apa lagi yang harus dijadikan Sandra untuk kedua putranya?
Misalnya tiap hari berdoa supaya dan cuman tanya kapan bisa bertemu dengan suami saya, karena memang anak-anak saya sepertinya lebih dekat dengan suami saya. Hari-hari getir itu seolah kontras dengan situasi sebelum sang suami terjerat korupsi. Sandra tampak begitu bahagia hidup bak di negeri dongeng, dikelilingi segala kemewahan. Tinggal di istana yang mewah, lengkap dengan 3 ruangan studio bak stasiun televisi. Tak pernah absen merayakan anniversary pernikahan bersama suami di restoran mewah dan first class. Saking tak pernah membayangkan hidup setajir itu, Sandra sempat mengaku khawatir jika kelak ditegur sang pemilik semesta hingga dicabut semua limpahan hidup yang tengah direguknya. Bang apalnya nak? Bener. Orang kaya lagi di atas tuh. Ada dong kayak di castle-nya. Kamu mau pilih studio 1, studio 2, studio 3? Oh, luar biasa. Studio 1, studio 2, studio 3. Kalau biasa. Rumah apa studio TV nih? Aku tuh paling takut sama Tuhan, bukan takut karena ini Bapak yang mengasihi. Kalau gue macem-macem atau gue menjadi sosok yang tidak baik, gue takut Tuhan ambil itu lagi semua. Kekhawatiran itu seolah terbukti. Kini, roda hidup Sandra bukan sebatas berputar pelan bak roda pedati, tapi bak roller coaster yang berputar kencang. Lantas masih tangguhkah Sandra sendirian menunggui sang suami bebas? Atau tak kuasa memikul beban setia dengan ketiadaan harta yang sudah tersita? Pasalnya, jika Harvey bebas, Sandra Dewi yang kini berusia 42 tahun, kelak akan berusia 62 tahun, berada di usia renta alias jadi nenek. Pun demikian dengan Harvey yang kini berusia 40 tahun, ia akan berusia 60 tahun saat keluar nanti dengan seluruh kehilangan daya dan upayanya sebagai pengusaha. Lantas dengan situasi yang sudah dapat dibayangkan itu, akankah Sandra Dewi tetap menggenggam kesetiaannya pada sang suami? Aku merasa kita harus siap sedia, jadi seorang ibu, seorang istri siap sedia dalam keadaan apapun. Hidup itu nggak pernah ada yang sempurna. Kalau lagi baik-baik aja, bersyukur. It's easy to be grateful. Yes. Kalau lagi nggak di posisi yang maksimal pun, it's okay. Karena hidup tuh nggak ada yang sempurna. It's okay to be not perfect.